Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi ini, kita semakin kuat di dalam persaudaraan satu dengan yang lain, dan di dalam membangun iman kita kepada Yesus Kristus. Mari kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang menyatakan syukur kami kepadamu karena kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan bagi kami. Di hari yang penuh sukacita ini, kembali kami datang menerima firman-Mu. Engkau urapi sekalian kami Tuhan, agar dalam urapan Sayang Tuhan, firman ini akan sungguh menguatkan semangat kami untuk melakukan apa yang baik seperti yang Engkau inginkan di dalam kehidupan yang kami jalani ini. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Yesaya 58 ayat 11 hingga 12. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan seperti tempat itu dapat dihuni, supaya tempat itu dapat dihuni. Saudaraku, tema renungan kita di Rabu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, memulihkan relasi persahabatan. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang sahabat yang dibangun dalam sebuah persahabatan, artinya kita ada bersama dengan orang lain yang bukan diri kita tentunya, sesama kita pastinya. Itu sesuatu yang tidak ada di antara kita yang tidak memiliki. Sediam apapun orang itu, seperti apapun sikap sifat orang itu, pasti ada seseorang yang kemudian dia sebut itu sahabatnya. Nah, sehingga dalam konteks ini Bapak Ibu Saudaraku, penting sekali kita pahami arti dari sebuah persahabatan. Paling tidak dengan adanya orang lain di dalam kehidupan kita yang kita sebut sahabat, di situ kita mulai mengerti bahwa ternyata memang kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita sangat membutuhkan siapapun. Bisa saja sahabat itu kakak kita, adik kita, orang tua kita. Tidak selamanya harus teman sekolah kita atau teman kantor kita. Siapa saja orang yang bisa berdampingan dengan kita dalam membangun sebuah harapan, kita bisa katakan dia sahabat kita. Terlalu sering kita dengar seorang anak berkata, sahabat yang paling baik itu, yang paling peduli dengan aku itu adalah ayahku misalkan, atau ibuku misalkan, atau kakakku atau adikku. Ya. Tidak selamanya harus teman sekolah, teman kantor, ataupun
warga masyarakat tempat di mana kita tinggal. Ya, ya artinya sekali lagi bahwa siapapun dia, apapun karakter hidupnya, ya, karakter dirinya, pasti dia punya seseorang yang bisa dijadikan tempat di mana dia bercerita atau menyampaikan keluh kesahnya. Ya, ya bisa saja dia katakan sahabatku itu adalah Tuhan, sehingga dia berbicaranya kepada Tuhan, ya, dalam banyak hal. Jadi ya, nah artinya di sini saudaraku sekali lagi kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Kita butuh sosok di luar dari diri kita, siapapun itu. Nah, yang harus kita jaga di sini saudaraku adalah membangun persahabatan bersama dengan orang yang bisa mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang objektif, yang imani. Tujuannya adalah supaya di dalam kita memaknai kehidupan bersama dengan orang lain, itu kita melangkah seperti yang Tuhan inginkan. Kenapa dikatakan begini saudaraku? Karena tidak sedikit orang dia mencari sahabat yang salah. Dia tahu sosok ini adalah sosok yang selalu mengadu domba, selalu menfitnah, ya, hidup jauh dari Tuhan. Tetapi dia mendekatkan diri dan membiarkan diri masuk dalam pertemanan dengan orang tersebut sehingga dia terkontaminasi dan akhirnya dia juga terbiasa dengan hal-hal yang jahat seperti yang dilakukan sang sahabat. Bahkan tidak jarang kita justru mendukung kejahatan yang dilakukan sahabat kita. Tidak sedikit orang yang seperti itu saudaraku. Sehingga cepat atau lambat kita pastikan hubungan ini tidak akan langgeng. Karena tidak ada kejahatan yang kemudian akan berdampak baik dalam kehidupan ke depan. Bisa saja kemudian kita yang termakan oleh teman kita yang jahat ini atau sahabat kita yang jahat ini. Karena baginya kejahatan itu sesuatu yang biasa. Sehingga teman pun dia bisa terekam, katakan demikian, dia bisa mangsa. Tidak sedikit saudaraku sang sahabat menerkam atau memangsa sahabatnya sendiri. Mungkin saya dan Bapak Ibu pernah mengalami itu. Kedekatan yang kita bangun selama ini kemudian retak karena kita tahu sahabat kita menjahati kita. Pepatah bilang musuh dalam selimut. Ya, karena apa? Karena kita atau dia selalu menjadi sosok yang tunduk menanduk. Ini sangat berbahaya saudaraku. Nah, kecuali misalkan saudaraku, kita ingin masuk ke dalam kehidupan orang lain dan menjadikan dia sahabat, sementara kita tahu dia adalah sosok yang jahat, tujuannya adalah supaya kita rangkul dia, bawa ke konteks yang baik seperti yang Tuhan inginkan. Bukan kemudian kita masuk di lingkungan dia untuk meleburkan diri menjadi jahat, sama-sama jahat. Tidak. Ya, saya pikir kalaupun kita punya niat yang baik untuk masuk di konteks pertemanan dengan orang-orang yang jahat ini, kita juga harus mengenal diri kita dulu. Kita prepare diri kita dulu. Kita kuat gak secara iman? Kita kuat gak secara fisik? Kita kuat gak secara intelektual? Dan banyak sekali. Kita kuat gak secara sosial? Supaya ketika kita masuk merangkul orang yang akan kita jadikan sahabat ini saudaraku, kita bisa bagaimana menopang dia, mendukung dia, lalu membawa dia ke suasana hidup yang lebih baik. Bukan justru kita yang terjebak dengan permainan jahat yang selalu atau yang gemar dia lakukan, gitu.
Nah, ini yang dilakukan Yesus, saudaraku, kalau kita lihat ketika dia menghampiri Sakeus. Dia tahu apa perbuatan Sakeus. Ya. Dia orang yang jahat. Makanya orang-orang Farisi memprotes ketika Yesus menghampiri Sakeus, apalagi duduk makan bersama dengan dia. Tapi di sini Yesus punya niat mulia untuk membawa Sakeus masuk ke dalam keinginan dia untuk hidup seperti yang diinginkan Bapaknya. Yesus tahu dia bisa karena dia adalah Allah yang bisa merubah orang dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia tidak harus terpengaruh dengan hasutan orang-orang Farisi. Dan betul saudaraku, dia datang kepada Sakeus, dia duduk dan makan bersama dengannya, dan dari perjumpaan itu terbangun hubungan yang dekat antara Yesus dan Sakeus, dan akhirnya merubah Sakeus dari yang jahat menjadi yang baik. Sama ketika Yesus masuk ke dalam kehidupan seorang Saulus. Dalam perjalanan Saulus ke Damsyik, tujuannya merangkul Paulus supaya meninggalkan Saulus. Dan tidak ada yang kemudian saudaraku yang Yesus yakini itu kembali sia-sia. Artinya di sini saudaraku, mari coba kita bangun, ya, bangun segala niat yang ada dalam pertemanan atau persahabatan dalam pengendalan akan Kristus. Supaya saudaraku, ketika kita sudah bersahabat dengan Kristus, siapapun teman kita dari latar belakang degil jahat, katakan demikian, kita bisa ubah mereka. Dan kita tidak terprovokasi, kita tidak terkontaminasi, kita tidak terpengaruh dengan dia. Tapi dia yang kita rangkul untuk bawa ke dalam keinginan Allah. Nah, ini yang mau dikatakan, ya, yang mau dikatakan di tema kita dikatakan begini, memulihkan relasi persahabatan. Jadi kita harus selalu menjadi sarana Allah untuk memulihkan, mengembalikan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai sosial yang telah rusak dalam persahabatan menjadi sebuah kekuatan untuk fight, menata hidup seperti yang Tuhan inginkan. Dan ini saudaraku digambarkan dalam bacaan kita seperti, ya, tembok yang roboh akan terbangun kembali menjadi kokoh dan kuat karena kita bangun dengan iman di dalam Yesus Kristus. Saya katakan tadi, libatkan Yesus dalam setiap keinginan kita untuk bersahabat dengan orang lain. Karena kekuatan Yesus yang ada pada kita akan memampukan kita untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Dan akhirnya kita tidak menjadi orang yang selalu terkontaminasi, terprovokasi, ya, untuk hal-hal yang jahat. Tapi kita yang justru menarik mereka. Coba kita lihat saudaraku ayat 12. Bacaan kita dikatakan begini. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Artinya hubungan yang rusak itu kita bisa bangun kembali kalau kita bersama dengan Kristus. Ya, walaupun sudah sekian lama hubungan itu terporak-porandakan oleh karena kejahatan, ketidaksesuaian yang terjadi antara di dalam persahabatan, kita bisa sepanjang kita mengandalkan Yesus. Ya. Karena Yesus mampu melakukan apapun yang tidak mungkin sekalipun menurut manusia. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Jadi Yesus ini akan selalu memberikan, ya, tempat pijakan yang kuat, dasarnya yang kuat, ya. Ibarat bangunan itu fondasinya yang kuat, supaya bangunan yang berdiri di atasnya itu kokoh, awet, lama. Kalau kita pakai bahasa iman, kekal, abadi, ya. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat
dihuni. Coba saudara kita lihat. Ketika kita mengedepankan Kristus dan melibatkan Kristus dalam segala upaya untuk membangun hubungan dengan orang lain, ya, di situ kita akan mampu untuk selalu menciptakan relasi. Kita selalu bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan baik. Karena sejahat apapun orang, kalau kita terus sikapi dengan iman, dia akan menjadi teduh hatinya. Ibarat api, kalau disiram dengan air, sebesar apapun api itu, dia akan mati. Air yang sejuk, dia akan bisa mengalahkan api yang panas. Jadi tidak ada yang mustahil dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Andalkan Dia dalam setiap pertemanan, dalam setiap hubungan, dalam setiap persahabatan. Apapun konteksnya, di rumah, di kantor, di masyarakat, di dalam gereja pun. Supaya kita tidak menjadi komunitas yang hanya bersaing secara jahat. Ya, tidak. Tapi betul-betul kita duduk dalam keluarga yang dinamis, yang harmonis, yang indah, yang bahagia. Karena kita menempatkan Kristus sebagai dasar daripada semua hal yang akan kita lakukan. Sekali lagi, jadilah sosok yang memulihkan persahabatan yang rusak. Jangan enggan untuk berjuang untuk itu. Terus andalkan Kristus, yakin sekeras apapun orang, dia akan kembali ke jalan Tuhan. Doakan mereka agar lewat sentuhan tangan Tuhan mereka mengerti bahwa mereka tidak harus bertahan di dalam kejahatan itu, tapi mereka akan kembali ke dalam kebaikan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Contoh Sakeus dan Paulus. Semangat saudaraku, semangat. Tuhan akan selalu menolong, menyertai dan memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Engkau berikan semangat kepada kami untuk mengerti bahwa ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, sesuatu yang paling sulit sekalipun dapat kami atasi. Karena Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap harapan dan keinginan kami. Karena itu jangan biarkan kami meninggalkan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Karena Dialah jawaban terbaik dalam hidup ini demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, Immanuel, haleluya. Amin.